Baik, berikutnya saya akan masuk pada lingkup dari teori perencanaan itu sendiri. Ya, kalau kita bicara lingkup berarti tidak ada satu konsensus sebenarnya yang mendefinisikan teori perencanaan ini. Artinya kesepakatan mutlak itu tidak ada. Seperti suatu profesi perencana yang berasal dari latar belakang dan keilmuan tertentu itu tidak ada. Memang ada misalnya di beberapa kampus umum itu ada tentang mata kuliah perencanaan wilayah dan tata ruang misalnya. Itu ada irisannya tetapi itu tidak satu konsensus yang mutlak bahwa ruang lingkup teori perencanaan itu bla bla bla, itu tidak. Artinya perencana pada pertama kali memang muncul dari profesi desain, arsitek, orang sipil. Itu memang harus kita akui, mereka ini membawa konsep yang ya kira-kira itu utopian dan komprehensif lah untuk membentuk suatu lingkungan yang lebih baik. Itu saya kira kalau saudara pernah mengikuti disiplin ilmu tentang perencanaan dan wilayah kota atau tata ruang, nah disitulah awal munculnya. Tetapi kemudian ahli ekonomi juga muncul yang menyumbangkan pemikiran mengenai ini, yang paling tidak persinggungannya dengan mata kuliah perencanaan pembangunan ini nanti ketemu di sini. Kemudian muncul ahli ekonomi yang menyumbangkan pemikiran mengenai persamaan dan kepentingan umum. Artinya dia menggunakan satu analisa pengambilan keputusan dan pemasyarakatan nilai-nilai. Disinilah lingkup dari teori perencanaan itu ternyata ketemu pada titik ilmu-ilmu ekonomi. Nah, dalam konteks ekonomi syariah, saya kira dengan munculnya dan perkembangan zaman saat ini, ketika misalnya katakanlah kita mendengarkan masifnya membicarakan tentang ilmu ekonomi syariah tanpa ada konsep perencanaan, tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk geliat ekonomi syariah itu seperti saat ini, tidak mungkin. Paling tidak kalau kita setback itu dimulai dari tahun 90-an, mulai dari Umar Capra di Indonesia, mulai tokoh-tokoh seperti yang ada di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi itu tentu diawali dengan perencanaan. Nah, dari luang lingkup ini maka sekali lagi bahwa teori perencanaan bisa masuk pada kajian atau konten ilmu ekonomi dalam hal ini. Nah, saya kira ini saya skip. Kalau ini pengakuan dan kewenangan, saya kira juga nanti bisa didalami bahwa ada pengakuan dan tentu ada kewenangan-kewenangan di dalam perencanaan itu sendiri. Tetapi yang paling penting ada di sini, urgensi dari perencanaan itu sendiri. Ya, bahwa sebagai bagian dari tindakan sosial, bahwa perencanaan ini digunakan untuk melakukan suatu perubahan sosial. Artinya untuk melakukan suatu perubahan sosial melalui apa? Pengambilan keputusan yang dibuat secara sadar oleh individu, rumah tangga, perusahaan, pemerintah untuk mendapatkan keuntungan bersama. Artinya satu proses perencanaan ini memang digunakan untuk melakukan suatu perubahan sosial. Nah, di dalam mata kuliah kita nanti perencanaan pembangunan Islam, mana yang paling banyak kita bicarakan? Tentu adalah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ini sendiri. Bahwa apa yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, bahkan pemerintah itu sendiri pasti harus menggunakan pola ataupun teori atas perencanaan itu sendiri. Sehingga perubahan-perubahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sangat mungkin terjadi atau sebuah keniscayaan terjadi. Pada era pasar bebas, perencanaan ini diperlukan oleh pemerintah. Untuk apa? Melakukan intervensi guna melindungi kepentingan masyarakat. Sekali lagi, bahwa kebutuhan dasar misalnya pendidikan, transportasi, kesehatan ini harus tidak membebani masyarakat misalnya. Nah, di sini kan penting ilmu perencanaan itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang profesional, yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai dasar bersama, kemanusiaan, demokrasi, rasionalitas. Nah, kenapa tadi saya tarik dari filosofis? Disinilah pentingnya bahwa suatu saat saudara-saudara ini nanti menjadi orang besar dan misalnya menjadi
satu pimpinan di lembaga pemerintah misalnya, disinilah bahwa perencanaan itu mengandung makna urgensi bahwa ada komitmen di sana terhadap nilai-nilai dasar bersama, baik dari sisi kemanusiaan, demokrasi, ataupun rasionalitas, artinya kepentingan umum itu sendiri. Menurut Faludi, perencanaan ini diperlukan untuk merangsang pertumbuhan manusiawi. Pertumbuhan manusiawi sekali lagi, seperti hierarki kebutuhan manusia yang dibuat oleh Maslow. Ingat teori kebutuhan manusia yang dibuat piramida oleh Maslow itu berkisar dari kebutuhan dasar mulai dari makan, perumahan, kasih sayang, keamanan, sampai pada keinginan dan kepuasan pribadi. Nah, perkembangannya saya kira secara teori itu nanti bisa didalami perkembangannya, tetapi paling tidak saya akan menunjukkan diagram ini atau bagan ini perkembangan dari teori perencanaan itu sendiri. Pra revolusi industri, sebelum revolusi industri Inggris, kemudian di masa-masa revolusi industri Inggris. Nah, dari industrialisasi inilah ada reformasi politik, reformasi sosial, dan reformasi lingkungan, dan seterusnya. Sehingga pada konsepsi kehidupan tatanan manusia ini harus ada pengembangan teori perencanaan. Disinilah muncul teori perencanaan itu tadi sekitar abad 19. Nah, di dalam teori perencanaan paling tidak ada dua kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Nah, di kelompok deskriptif ini evolusinya ke pengembangan kota, tata ruang, fenomena-fenomena pengembangan kota, teori struktur kota, dan seterusnya. Di kelompok perspektif ada teori-teori yang berkembang ke reformis, utopis, ada yang evolusioner, ada yang radikal gitu, inkremental, dan seterusnya. Sehingga dari teori-teori organisasi tata ruang ini nanti sebenarnya pada konsep perkembangan teori ini nanti memang tidak bisa lepas yang namanya ilmu perencanaan pembangunan itu juga bersinggungan ya, artinya bersinggungan dengan tata ruang satu wilayah. Bahkan kita bicara soal struktur negara, misalnya satu contoh, perencanaan tata ruang negara kita ini itu ada di salah satu badan yang setara dengan kementerian yang namanya Bappenas. Di sana akan merencanakan paling tidak 5 tahunan untuk satu periode pemerintahan dan 20 tahun desain yang dulu menggantikan dari yang namanya GBHN. Garis-garis besar apa saja yang dibicarakan disitulah menjadi pondasi ya, bahwa perencanaan atas pembangunan suatu wilayah ataupun daerah dalam hal ini itu penting. Bahkan di era undang-undang desa yang digedok tahun 2014 sekarang, desa itu juga harus punya perencanaan atas pembangunan desa itu sendiri. Sehingga saudara-saudara, saya kira penting untuk menekankan pada diri kita bahwa dari sini nanti saudara-saudara saya ajak bahwa kita hidup di wilayah tertentu, bisa desa, bisa kita katakan dalam hal ini adalah bupati gitu ya, kabupaten atau kota ataupun provinsi, dan bahkan dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, disinilah nanti kita perlu mempelajari mata kuliah ini secara mendalam, khususnya dalam konteks pembangunan Islam. Nah, memang pembangunan Islam itu agak-agak saya katakan dalam hal ini memang disiplin ilmu atau mata kuliah yang harus kita pelajari karena kita belajar di ekonomi syariah, tetapi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia kadang ini terkesan eksklusif gitu ya. Eksklusif dalam arti menggunakan pendekatan agama di dalam pembangunan satu negara itu akan mudah timbul gesekan gitu. Tetapi apapun itu, ini menjadi mata kuliah yang penting untuk kita pelajari. Tetapi paling tidak realnya atau secara konsep teorinya ini tadi sebagai teori perencanaan kita gunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai materi kuliah pada sore hari ini. Nanti kita berdiskusi via grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.